Setum Budaya. Halo, selamat pagi adik-adik kelas Jupiter. Apa kabar? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya untuk mengikuti kegiatan belajar di rumah. Hari ini Kak Debbie akan menyampaikan materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih fokusnya, Kak Debbie akan membahas Pancasila dan keterkaitannya terhadap Hari Raya Idul Adha yang baru adik-adik lewati di tanggal 31 Juli 2020 kemarin. Nah, kira-kira apa sih Kak keterkaitan antara Pancasila dan Hari Raya Idul Adha? Disimak baik-baik ya penjelasan dari Kak Debbie. Untuk pertama, Kak Debbie akan menyampaikan Pancasila sebagai dasar negara. Tentunya adik-adik setuju dong kalau Pancasila itu sebagai dasar negara atau sebagai ideologi negara. Selanjutnya adalah sila yang terkandung dalam Pancasila. Ada 5, adik-adik masih menghafalnya? Kak Debbie bacakan ya. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga adalah persatuan Indonesia, yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima atau yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan lupa untuk selalu diingat dan dihafal ya adik-adik untuk Pancasilanya. Selanjutnya adalah Pancasila dan Hari Raya Idul Adha. Nah, yang tadi Kak Debbie jelaskan di awal kalau Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang dijadikan sebagai sebuah ideologi bangsa yang mempersatukan pandangan hidup masyarakat di Indonesia. Istilah Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari 2 suku kata. Yang pertama adalah panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Sesuai dengan jumlahnya, terdapat 5 poin sila di Pancasila. Nah, nilai-nilai Pancasila mencerminkan nilai-nilai dari tingkah laku bangsa Indonesia sehari-hari, termasuk kita sebagai masyarakat di dalam sebuah negara. Nah, nilai tersebut dapat ditunjukkan secara langsung melalui sila-sila dalam Pancasila. 5 sila dalam Pancasila memiliki 5 nilai dasar. Yang pertama adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Tentunya di setiap nilai ini memiliki makna masing-masing yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang tadi dibahas, kita akan fokus ke sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama adalah makna Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah sebagai keseluruhan pandangan yang meliputi cita-cita, keyakinan, dan nilai-nilai bangsa Indonesia secara norma perlu diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya, Pancasila ini merupakan harapan, cita-cita, keyakinan yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya dengan keadaan yang saat ini ya adik-adik. Pancasila sebagai ideologi sifatnya terbuka. Maksudnya adalah Pancasila bersifat aktual atau nyata, dinamis, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Balik lagi ke yang pengertian dinamis. Dinamis itu artinya mengikuti sesuai dengan tuntutan zaman atau bisa dikatakan terus bergerak seperti itu. Nah, sebagaimana kita tahu, saat ini kondisi bangsa Indonesia mengalami banyak perubahan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Salah satunya adalah dampak dari COVID, kita jadi belajar di rumah. Sebagaimana sebelumnya kita melakukan kegiatan belajar mengajar melalui sekolah atau kita melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas, tapi karena ada pandemi COVID, diharuskan kita untuk melakukan kegiatan belajar mengajar melalui rumah. Dan ternyata dampak dari COVID-19 ini bukan hanya berpengaruh di bidang pendidikan, tapi juga di bidang agama. Apa? Yang pertama adalah kemarin kita baru saja melaksanakan 2 hari raya besar. Yang pertama adalah Hari Raya Idul Fitri dan yang baru adalah Hari Raya Idul Adha. Di Hari Raya Idul Fitri kita baru pertama kali menjalankan hari raya yang diharuskan kita untuk melakukan semua aktivitas keagamaan di rumah, mulai dari sholat tarawih, terus juga kita
melaksanakan sholat id di rumah. Dan kira-kira gimana ya untuk pelaksanaan sholat Idul Adha kemarin di rumah adik-adik atau di lingkungan masyarakat adik-adik? Nah, sebelum kita masuk ke tugasnya, Kak Debbie akan menjelaskan terlebih dahulu keterkaitan antara Pancasila dan Hari Raya Idul Adha. Tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan tanggal 31 Juli 2020 kemarin, waktu Indonesia ya, masyarakat muslim dunia melaksanakan perayaan Hari Raya Idul Adha. Ritual Hari Raya Idul Adha bagi umat Islam ditandai dengan penyembelihan hewan kurban, meliputi ada kambing, sapi, domba, kerbau, dan juga unta. Dan nantinya hewan kurban itu disembelih dan dagingnya diberikan kepada mereka yang kurang mampu. Nah, ibadah ini merupakan wujud yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab, tapi lebih fokusnya kepada ketuhanan yang Maha Esa. Untuk selanjutnya, sebagai pandangan hidup bangsa, hakikatnya nilai-nilai Pancasila telah hidup dan diamalkan oleh bangsa Indonesia sejak negara ini belum terbentuk. Artinya, rumusan Pancasila tertuang pada Alinea 4 Undang-Undang 1945 yang sebenarnya merupakan refleksi atau falsafah dan budaya bangsa. Di dalamnya bersumber dari atau terinspirasi dari nilai-nilai ajaran agama yang dianut oleh bangsa Indonesia. Islam merupakan agama mayoritas yang ada di Indonesia dan tentunya memiliki relasi atau keterkaitan yang kuat dengan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dengan lambang bintang yang terdapat di burung Garuda. Korelasinya dengan ibadah Idul Adha adalah menjalankan ibadah kurban sesuai syariat atau ketentuan yang telah dituliskan dalam Al-Quran. Biasanya sebelum Lebaran Idul Adha, masyarakat muslim juga menjalankan puasa Arafah, tepatnya di tanggal 9 Zulhijjah. Puasa Arafah tujuan untuk menghormati umat muslim yang sedang melaksanakan wukuf di padang Arafah dalam rangkaian haji. Nah, untuk tahun ini juga berbeda ya adik-adik, karena untuk ibadah hajinya saat ini juga ditutup karena ada pandemi COVID-19. Nah, puasa ini disunahkan bagi mereka yang mampu melaksanakan, dan malam hari sebelum sholat Idul Adha, semua umat muslim mengumandangkan takbir sebagai tanda menyambut hari besar Islam. Di pagi harinya, seluruh masyarakat berbondong-bondong menuju masjid untuk melaksanakan sholat Idul Adha bersama. Sholat Idul Adha dilaksanakan dengan khusyuk. Semua masyarakat dengan tertib melaksanakan sholat demi mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sholat Idul Adha, semua masyarakat melaksanakan kegiatan penyembelihan hewan kurban. Bagi orang yang mampu, dalam Al-Quran disebutkan wajib baginya untuk berkurban dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Selain mendekatkan diri, orang yang mampu untuk berkurban juga memiliki tujuan lain, yaitu untuk membantu golongan yang ke bawah atau masyarakat yang kurang mampu. Jadi, itulah keterkaitan antara Pancasila dan Hari Raya Idul Adha. Terdapat di sila pertama dan sila kedua. Tapi di sini Kak Debbie akan memfokuskan pada sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Seperti yang tadi disebutkan di sini, ada banyak ritual dalam melaksanakan sholat Hari Raya Idul Adha ya, atau perayaan Hari Raya Idul Adha. Mulai dari kita puasa Arafah, terus juga malam harinya takbiran, pagi-paginya kita juga pergi berbondong ke masjid untuk melaksanakan sholat Id, dan biasanya setelah itu kita mulai menyembelih hewan kurban. Nah, tapi apakah tahun ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya? Di sini Kak Debbie akan meminta adik-adik untuk menuliskan tugas. Ini udah masuk ke tugasnya ya adik-adik. Tugasnya adalah yang pertama, menjelaskan makna atau lambang sila Pancasila yang pertama. Nah, kira-kira apa tuh lambang yang ada di burung Garudanya? Sila pertama itu dilambangkan dengan benda apa? Nah, setelah adik-adik tahu silanya, adik-adik silakan menyebutkan 3 contoh penerapan perilaku yang sesuai dengan sila pertama.
Ini boleh di sekolah, boleh di rumah, boleh di masyarakat. KDB sih bisa berharapnya adik-adik bisa combine jadi satu di rumah, satu di masyarakat, satu di sekolah ya. Dan yang ketiga adalah ceritakan pengalaman Hari Raya Idul Adha adik-adik saat ini. Apakah ada perubahan kegiatan keagamaan yang disebabkan oleh pandemi COVID? Nah, di sini adik-adik bisa bercerita apakah di rumah adik-adik dilaksanakan sholat Id atau adik-adik sholat Idnya di rumah. Terus apakah ada perbedaan antara penyembelihan hewan kurbannya, misalnya di masjid adik-adik ada dilaksanakan penyembelihan hewan kurban, kira-kira ada perubahan nggak? Yang pasti kan kita saat ini menaati protokol kesehatan, walaupun sudah new normal tetap ada protokolnya. Nah, kira-kira apa saja nih yang berubah dari Idul Adha tahun sebelumnya dengan Idul Adha tahun ini? KDB minta adik-adik untuk menganalisa dan menceritakannya menjadi sebuah paragraf. Nanti kalau misalnya adik-adik udah menjelaskan dan sudah mengerjakan tugasnya, adik-adik bisa unggah di Edmodo dan akan KDB cek untuk kelengkapan tugasnya. KDB tunggu ya untuk tugasnya dan selamat mengerjakan, tetap semangat. Dadah.